1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami umum. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. 1, Refli Harun dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga. Yang 1 lagi komisaris Pelindo. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian karena Anda dipecat 2 kali jadi komisaris. Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Saya secara pribadi, kalau jadi Anda, pasti akan marah dan kecewa. Hanya permasalahannya ketika Anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta, Anda mengungkapkan kebencian dan menurut saya itu tidak layak Anda ucapkan sebagai seorang pakar hukum tata negara. Ya, sayang sekali Bapak Refli Harun. Reputasi Anda mau pertaruhkan dengan reputasi Bapak Presiden Joko Widodo. Dan Anda mau bertaruh dengan Bapak Jimli Asidik. Nonsen. Masyarakat segera akan tahu bahwa apa yang Anda narasikan itu berdasarkan kebencian dan bukan sama sekali berdasarkan fakta. Dan ini tidak mendidik masyarakat dengan baik. Anda memiliki karakter yang tidak baik. Bagaimana mungkin Anda berbicara sebagai bagian dari society masyarakat kita, bangsa Indonesia? Anda tidak mendidik generasi muda, masyarakat. Anda dipenuhi dengan rasa benci yang luar biasa kepada Bapak Joko Widodo. Dan tentunya Anda akan mengalami akibatnya. Reputasi Anda makin tidak bisa dipercaya. Dan kalau ini terus Anda lakukan, saya kok yakin bahwa Anda akan tenggelam nama baik Anda. Di dalam podcast-podcast yang saya lihat, Anda kan selalu mengundang orang-orang yang menjadi pembencinya Jokowi. Padahal Anda 2 kali duduk jadi komisaris dan dipecat oleh Bapak Jokowi melalui Erick Thohir. Ya, melalui Rini Sumarno. Dan ini sungguh sangat memalukan. Masyarakat harus tahu bahwa Anda dipecat 2 kali dan sekarang begitu bencinya, makanya Anda terus menarasikan hal-hal yang tidak baik. Saudara, netizen kita bisa lihat apa saja pribadi-pribadi yang muncul di sosmed yang kita lihat di dalam penampakan
hari-hari ini, mereka rata-rata tidak memiliki reputasi yang relevan, yang tidak punya reputasi yang baik. Bagaimana mungkin melakukan penghakiman kepada seorang Joko Widodo, presiden yang begitu berprestasi, diakui, mendapatkan approving rate 80 sekian persen. Saya hanya menyarankan Refli Harun, Anda sadar, Anda harus bertobat. Sudahlah, makin banyak bicara, orang makin lihat bahwa Anda buruk sekali. Sama dengan buzzer-buzzer yang lain. Anda terlihat seperti buzzer-buzzer dari 0103. Atau Anda menjadi bagian dari orang-orang yang tidak membangun society kita dengan lebih baik. Sayang sekali, Refli Harun. Jadi gini loh, lucu loh. Kita tahu nih orang-orang ini, ya, dia berkontribusi terhadap apa yang terjadi hari-hari ini loh. Bayangin aja, setelah Pak Prabowo memimpin, orang-orang ini yang selalu membuat panas, membuat kegaduhan, ya, dengan cara-cara permainan mereka, melakukan provokasi, melakukan ujaran kebencian, ya, terhadap Pak Jokowi, ya. Ini orang-orang ini, dia nggak sadar gitu, bahwa mereka lah yang sebenarnya di awal yang memproses keadaan dan menjadi akumulasi sehingga saat ini terjadilah hal-hal yang kita semua sebenarnya tidak inginkan. Jadi gini ya, buat teman-teman semua ya, yang namanya kerusuhan, namanya chaos, itu nggak ada yang diuntungkan bagi kita-kita masyarakat, ya, kelas menengah ke bawah, nggak ada, kita nggak ada untungnya. Chaos atau kerusuhan yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang memiliki uang yang banyak. Ya mereka ya, smart money, ya, paus yang memiliki uang-uang besar ya dikatakan. Dengan adanya kerusuhan, mereka mendapatkan keuntungan. Contohnya IHSG turun, dia bisa nyerok saham. Dan akhirnya dia ketika naik dia mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Dan dia bisa merelokasi uangnya mereka yang besar-besar itu ke luar negeri, ya, atau ke safe haven, kemudian balik lagi taruh ke obligasi ketika negara udah membutuhkan hutang, ya. Mereka yang diuntungkan, ya, kerusuhan itu nggak ada untungnya buat kita, gitu ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadari gitu teman-teman, ya. Kita semua yakin lah Pak Prabowo ini memang punya lawan. Siapa dia nanti kita bahas. Akan terlihat siapa nanti gitu ya. Kita lihat. Agen asing bermain, pasti bermain pada kondisi seperti ini. Ya, tidak ada yang namanya bisa menggerakkan mobilisasi massa sebanyak ini, sistematis ini, tanpa uang yang besar sekali, nggak ada. Ini triliunan ini. Ya, memang ini konspirasi tingkat tinggi, bahkan melibatkan pihak asing. Pertarungan US dengan Cina udah pasti ada di sini. Bukan sebagai menteri, tapi saya mewakili Mas Kaisang Pangarep, Ketua Umum DPP PSI, yang kebetulan tidak bisa hadir pada hari ini. Beliau sudah 7 hari ini sakit, dirawat di rumah sakit. Mohon doa sekaligus kepada teman-teman agar Mas Kaisang segera sembuh. Nah, kedua, Mas Kaisang memberikan pesan kepada saya, dan tadi juga sudah ada rilis ya, saya kira Mas Kaisang membuat rilis, bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini ada medsos ya, yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI. Semalam misalkan dari tim Pak Prabowo, kami berkomunikasi cukup intens ya untuk saling mengklarifikasi tabayun ya. Ada sebuah video
yang isinya berbeda dengan narasinya. Jadi isinya Pak Jokowi ketemu siapa, Mas Gibran ketemu siapa, PSI ketemu siapa, tapi itu dianggap sebuah pertemuan untuk menggalang demo-demo yang terjadi pada hari ini. Jadi Mas Kaisang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoax. PSI seperti hasil kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah setia dengan Pak Prabowo Subianto, mendukung kepemimpinan beliau untuk melaksanakan terus program-program kerakyatan, ya, program-program anti korupsi. Jadi merah putih kata Pak Prabowo, maka Partai Gajah juga ikut. Selamat datang di Dinamika Politik. Di sini kita akan membahas isu-isu politik terkini, menganalisis kebijakan dan mengulas peristiwa yang membentuk masa depan kita. Mari kita ikuti dinamika politik dan mencari kebenaran bersama.